Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang penuh makna, yaitu Miracle in Cell No. 7. Film ini mengisahkan seorang ayah penyayang, yaitu Dodo Rozak, yang hidup sederhana bersama putrinya Kartika. Meski memiliki keterbatasan mental, kasih sayang mereka begitu tulus dan hangat. Namun kebahagiaan mereka direnggut saat Dodo dituduh membunuh anak seorang pejabat. Tanpa pembelaan yang layak, ia dipaksa mengaku bersalah, lalu dijebloskan ke penjara, tepatnya di sel No. 7 bersama para narapidana berat. Awalnya Dodo dicurigai dan dikucilkan, tapi perlahan rekan satu selnya melihat ketulusan hati Dodo. Mereka pun bersatu, bahkan diam-diam menyelundupkan Kartika kecil ke dalam penjara agar mereka bisa bersama ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Kartika menjadi dewasa, menjadi pengacara dan berjuang membuka kembali kasus ayahnya, membuktikan bahwa Dodo tidak bersalah. Inilah bentuk nyata perjuangan keadilan dari rakyat biasa. Dari perspektif sosiologi hukum, film ini menggambarkan berbagai ketimpangan. Yang pertama, keadilan terhadap kaum rentan. Dodo yang difabel tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Kedua, pengaruh kekuasaan terhadap hukum. Ayah korban memanfaatkan jabatannya untuk memaksa proses hukum yang tidak adil. Ketiga, prasangka sosial terhadap difabel. Masyarakat langsung menghakimi Dodo karena keterbatasannya, bukan berdasarkan bukti. Keempat, solidaritas narapidana sebagai hukum tak tertulis. Para narapidana justru menunjukkan kemanusiaan yang lebih dari sistem hukum yang resmi. Kelima, perjuangan keadilan dari rakyat biasa. Kartika dewasa berjuang membersihkan nama ayahnya tanpa dukungan kekuasaan atau uang. Keenam, kritik terhadap formalisme hukum. Prosedur hukum lebih diutamakan daripada kebenaran sejati. Film Miracle in Cell No. 7 tidak hanya menyentuh sisi emosional, tetapi juga menyampaikan pesan mendalam tentang hakikat hukum. Pertama, hukum sebagai alat ketertiban. Penangkapan Dodo dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, tapi justru menimbulkan ketidakadilan karena dijalankan secara serampangan. Kedua, hukum sebagai alat kekuasaan. Pejabat menggunakan pengaruhnya untuk memaksakan tuduhan, membuktikan bahwa hukum bisa dikendalikan oleh elit. Ketiga, hukum sebagai cerminan nilai sosial. Masyarakat yang memandang rendah difabel memperkuat tujuan tanpa dasar, menunjukkan bagaimana hukum bisa bias karena stigma. Keempat, hukum sebagai pelindung hak. Kartika dewasa memperjuangkan hak ayahnya lewat jalur hukum, meskipun tantangannya sangat besar. Dan kelima, hukum sebagai instrumen keadilan substansif. Keadilan sejati baru tercapai karena perjuangan panjang, bukan karena sistem hukum itu sendiri bekerja sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, film ini menunjukkan dua sisi hukum. Hukum yang ideal melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Dan hukum dalam realitas yang bisa disalahgunakan, tunduk pada kekuasaan dan rentan terhadap prasangka sosial. Lewat kisah Dodo dan Kartika, kita diajak merenung. Apakah hukum hari ini benar-benar adil bagi semua, atau hanya untuk mereka yang berkuasa?